Mari kita siapkan hati kita. Sebelum kita belajar hari ini, mari kita menyembah Tuhan. Hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku, di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap lang jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku, di tangan-Mu Tuhan. Dalam setiap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Shiralayara pasyana bara, Shiralayara pasyana lamu. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih buat waktu yang Kau beri. Kami boleh belajar bersama-sama. Urapan-Mu turun atas setiap kami. Kami bersyukur. Haleluya. Hati kami rindu menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku, di tangan-Mu Tuhan. Dalam setiap jalanku, dalam
setiap langkahku. Hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Kau tahu hatiku, Kau tahu hatiku, Tuhan. Kau tahu rinduku, Tuhan. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku, di tangan-Mu, Tuhan. Dalam setiap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kau tahu hatiku, Kau tahu hatiku, Tuhan. Kau tahu rinduku, Tuhan. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku, bersama-Mu, Tuhan. Dalam setiap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah, Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap langkahku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah, Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti
di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Sekali lagi kita katakan, Yesus. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Engkau yang terbaik, Engkau yang termanis, Engkau yang terindah Tuhan. Oh, Shinaya rala barala barala barala, Shinaya rala barala barala barala, Masyandu. Shirala barala 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 barala, Shirala barala 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 barala. Jamah setiap hati kami, lembutkan yang keras, terangin yang gelap. Lepaskan yang terikat, bebaskan yang terbelenggu. Biar setiap selubung-selubung yang membuat kami sulit mengenal kebenaran firman Tuhan disingkapkan malam hari ini, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini hidup kami pakai untuk kami belajar firman-Mu, supaya rencana-Mu digenapi dalam hidup kami. Roh Kudus, Engkau mempertajam telinga kami, biar kami boleh memiliki telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Terima kasih. Cukup hidup kami melayani-Mu, menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Karena kami tahu hidup ini dari-Mu, oleh-Mu, dan hanya untuk-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saya persilahkan Lauso untuk berdoa. Terima kasih Pak Gem. Tuhan Yesus, dimuliakanlah nama-Mu, dikuduskanlah nama-Mu. Hari ini hamba akan sharing mengenai doa. Seperti Engkau mengajari kami berdoa. Kami ingin mengerti tentang doa karena kami tahu tanpa Engkau kami tidak bisa melakukan apa-apa. Kami juga tahu jika kami tidak berdoa, kami tidak dapat mendapatkan apa-apa. Karena itu Tuhan Yesus, curahkanlah hikmat-Mu kepada kami hari ini agar kami mengerti mengapa begitu penting doa bagi kehidupan kami. Jauhkanlah kami daripada yang jahat, lepaskanlah kami dari percobaan. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, hari ini topiknya adalah doa kedua Paulus untuk jemaat di Efesus, yaitu tentang pemberdayaan, enablement. Jadi ambil dari Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Ya. Jadi ini adalah yang terakhir dari doktrinal. Di Efesus itu separuh ini doktrinal. Habis itu kita akan masuk Efesus 4 praktikal. Jadi ketika kita tahu betapa kayanya kita dalam Kristus, kita sudah tahu posisi spiritual kita dan pekerjaan Kristus lakukan, yang Kristus lakukan untuk bukan orang Yahudi,
sedangkan kita juga disatukan dalam gereja. Karena itu, karena atas dasar doktrin itu, maka berjalanlah kita dalam kesatuan, berjalanlah kita dalam kekudusan, kasih, kerendahan hati, dan ditutup dengan peperangan rohani. Jadi ini adalah bagian terakhir dari sesi doktrinal kitab Efesus. Minggu depan kita akan masuk dalam praktikal. Ya. Nah, untuk ilustrasi saya akan kasih satu contoh. Pada tahun 1812, Napoleon serang Rusia. Nah, waktu Napoleon serang Rusia, apa yang dilakukan oleh tentara Rusia? Tentara Rusia itu tidak menyerang balik. Tentara Rusia tidak menyerang balik, tetapi Rusia memakai sniper yang handal untuk menghancurkan jalur telekomunikasi dan jalur makanan dari Napoleon. Mereka bergerak mundur, mereka hanya tembak jalur komunikasi dan jalur suplai makanan dari tentara Napoleon. Mundur, sampai suatu hari datanglah musim dingin. Napoleon tentaranya sudah kehilangan kontak sama headquarternya. Karena apa? Jalur telekomunikasinya dihancurkan oleh Rusia. Jalur makanannya dihancurkan oleh Rusia, tentaranya kelaparan dan kesakitan. Akhirnya, tentara Napoleon yang begitu banyak dan dengan pakai segala sesuatu yang canggih, kalah dengan Rusia. Mereka mundur dengan kekalahan yang besar. Nah, saudara, di tahun 1941, sejarah ulang lagi. Hitler serang Rusia. Dan Rusia memakai teknik yang sama. Mereka tidak menyerang balik. Mereka hanya mundur dan menembak jalur telekomunikasi dan suplainya orang Rusia. Sehingga Hitler kalah telak oleh Rusia yang tidak mempunyai peralatan modern seperti Hitler, seperti tank yang canggih. Nah, saudara, ini jalur telekomunikasi dan jalur suplai itu seperti doa. Kalau kita punya jalur doa dan jalur komunikasi dengan Allah Bapa dihantam oleh iblis, maka kita pasti menderita kekalahan. Seperti Rusia itu seperti iblis yang terus-menerus menembak jalur komunikasi kita dengan Allah Bapa. Mengapa? Karena doa adalah kekuatan yang kita perlukan untuk menghadapi hidup ini secara spiritual maupun fisikal. Doa itu sangat penting. Tanpa doa, kita pasti mengalami kekalahan. Tanpa doa, tidak ada kebangunan rohani. Karena kebangunan rohani hanya dapat dilaksanakan dengan doa saja. Itu adalah permulaannya. Kita mulai. Jadi kita perikop ini adalah yang kedua dari yang dicatat dalam Efesus. Yang pertama adalah di Efesus 1 ayat 15-23. Dalam doa pertama, penekanan Paulus adalah pada iluminasi, pencerahan. Tetapi dalam doa ini, penekanannya adalah pemberdayaan. Ini bukan hanya masalah mengetahui atau iluminasi, tetapi adalah meletakkan tangan kita pada apa yang Tuhan miliki bagi kita, dan dengan iman menjadikannya bagian penting dari hidup kita. Seperti Paulus berkata, saya ingin Anda mendapatkan kekayaan Anda, menyadari betapa luasnya itu, dan mulai menggunakannya dalam pemberdayaan Allah. Perlu dicatat bahwa kedua doa ini, serta doa-doa penjara lainnya, yaitu Filipi 1 ayat 9-11, Kolose 1, 9-12, nanti kita akan ulang lagi di sini, berurusan dengan kondisi spiritual manusia batinnya, dan bukan kebutuhan material dari tubuh. Tentu saja kita tidak salah kalau kita berdoa untuk kebutuhan jasmani dan rohani, tetapi penekanan dalam permohonan ini adalah pada hal yang rohani. Mari kita mulai baca firman Tuhan. Efesus 3 ayat 14-21. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Permohonan. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan mulianya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya
kasih Kristus dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Permintaan telah selesai. Terakhir adalah benediction atau ucapan syukur. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, Paulus tahu bahwa jika manusia batinia adalah seperti yang seharusnya, manusia lahiriah akan diurus pada waktunya. Terlalu banyak doa-doa kita hanya terfokus pada kebutuhan fisik atau materi dan gagal untuk memenuhi kebutuhan batinia yang lebih dalam dari hati. Ada baiknya kita menggunakan doa-doa penjara ini sebagai doa yang akan kita panjatkan kepada Allah Bapa. Kita bisa belajar dari doa Paulus ini dan meminta Tuhan untuk membantu kita secara batinia kita. Disitulah sebenarnya kebutuhan terbesar kita berada. Ya saudara, dalam doa Paulus ini ada 3 bagian. Yang pertama adalah invocation, yaitu pujian, seruan, panggilan. Jadi di dalam Efesus 3 ayat 14-15 adalah invocation, pujian, seruan, panggilan. Yang kedua adalah petition, permintaan, permohonan Paulus, yaitu ayat 16-19. Yang terakhir adalah ucapan berkat, adalah benediction. Doa Bapa kami juga seperti ini, saudara. Jadi pertama, seruan pujian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Itu adalah pujian, seruan, dan panggilan atau invocation. Setelah itu mulailah dengan kebutuhan kita. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang lain. Peliharalah kami, berikanlah kami makanan kami secukupnya. Ya, janganlah bawa kami ke dalam percobaan, lepaskanlah kami dari jahat, adalah permohonan. Terakhir, ucapan berkat. Karena Engkaulah yang punya kuasa, kerajaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Disinilah yang Paulus ajarkan bahwa dalam doa kita perlu ada invocation, petition, dan benediction. Saya mulai dengan postur berdoa. Invocation. Hal pertama yang mengejutkan kita adalah postur Paulus. Aku sujud kepada Bapa. Saudara, Alkitab tidak memerintahkan postur khusus untuk berdoa. Abraham berdiri di hadapan Tuhan ketika dia berdoa untuk Sodom. Kejadian 18 ayat 22. Dan Salomo berdiri ketika dia berdoa untuk mendedikasikan bait suci. 1 Raja-Raja 8 ayat 22. Daud duduk di hadapan Tuhan. 1 Tawarik 17 ayat 16. Dan dia berdoa tentang masa kerajaannya. Dan Tuhan Yesus jatuh tersungkur ketika dia berdoa di Getsemani. Matius 26 ayat 39. Anda telah memperhatikan, tidak diragukan lagi penekanannya pada sikap rohani yang di Efesus. Sebagai orang berdosa yang terhilang, kita dikuburkan di kuburan. Tetapi ketika kita mempercayai Kristus, Dia membangkitkan kita dari kematian dan mendudukkan kita bersama Kristus di surga. Karena kita duduk bersama Kristus di surga, kita dapat berjalan untuk menyenangkan Dia, dan kita dapat melawan iblis. Saudara, tetapi postur yang menghubungkan antara duduk, berjalan, dan berdiri adalah bersujud, saudara. Jadi melalui doa, kita memegang kekayaan Tuhan yang memungkinkan kita untuk berperilaku sebagai orang Kristen dan berperang sebagai orang Kristen. Tanpa doa, kita nggak bisa apa-apa, saudara. Seperti yang saya katakan waktu Hitler menyerang Rusia, dihajar alat komunikasinya sehingga tidak ada komunikasi lagi dengan headquarter, maka dia kalah. Apakah kita benar-benar bertekuk lutut atau bersujud bukanlah hal yang penting. Bahwa kita menundukkan hati kita dan kehendak kita kepada Tuhan dan meminta kepadanya apa yang kita butuhkan adalah hal yang vital. Doa Paulus ditujukan kepada Bapa kita di dalam Yesus Kristus. Dalam Alkitab, doa ditujukan kepada Bapa melalui Anak dan di dalam Roh. Jadi kita bisa katakan seperti ini, Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus. Itu juga boleh lengkap. Ini adalah hal pola yang biasa, meskipun Anda juga boleh langsung berdoa yang ditujukan kepada Anak, kepada Yesus Kristus. Seperti saya berdoa, saya selalu
Yesus Kristus. Ya, dan juga boleh kepada Roh Kudus. Roh Kudus, hari ini kami datang kepadamu. Nggak apa-apa, saudara. Ya, jadi Anda berdoa kalau ditujukan ke salah satu dari Tritunggal, itu nggak apa-apa. 1 Tesalonika 3 ayat 12 sampai 13. Anda dapat berdoa langsung ditujukan kepada salah satu pada Tritunggal. Ketika Yesus ada di bumi, karena sebagai manusia, Yesus hidup dalam ketergantungan total kepada Allah. Gelar ini mengingatkan kita akan kemanusiaan Kristus. Tetapi Allah adalah Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena Kristus adalah Allah yang kekal, jadi gelar ini mengingatkan kita kepada keilahiannya. Akan tetapi ada pengertian di mana semua orang pada umumnya, orang-orang Kristen pada khususnya, ikut ambil bagian dalam kebapaannya Allah. Paulus menyatakan bahwa seluruh keluarga di surga maupun di bumi dinamai atas kebapaannya Allah. Kata keluarga itu dapat diterjemahkan sebagai kebapaan. Setiap kebapaan di surga dan di bumi mendapatkan asal dan namanya dari Bapa. Dialah yang asli dan yang agung. Setiap kebapaan lainnya adalah salinan. Jadi kalau kita berdoa kepada Bapa, jangan lupa kita katakan Bapa kami yang ada di dalam surga. Itu adalah Bapa yang asli, saudara. Yang lain adalah salinan. Adam disebut anak Allah mengacu pada ciptaannya. Orang percaya adalah anak-anak Allah melalui kelahiran kembali. Semua manusia pada dasarnya bukan anak-anak Allah. Sebaliknya mereka adalah anak-anak durhaka dan anak-anak murka. Sebagai pencipta, Tuhan adalah Bapa dari setiap orang. Tetapi sebagai juru selamat Yesus Kristus, Dia adalah Bapa. Dia hanya Bapa dari mereka yang percaya. Tidak ada hal seperti di dalam kitab suci sebagai kebapaan universal Allah yang menyelamatkan semua manusia. Karena itu, kamu harus dilahirkan kembali. Saudara, itu adalah bagian pertama bagaimana kita harus berdoa. Ya. Yang kedua adalah kita baca lagi permintaan Paulus. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Itu permintaan, saudara ya. Jadi kita masuk ke dalam permohonan Paulus. Struktur doa yang kedua. Pertama adalah seruan panggilan invocation. Yang kedua adalah petition. Jadi di dalam perikop ini ada 4 permintaan dalam doa Paulus, tetapi itu tidak boleh dipandang sebagai permohonan individu yang terpisah. 4 permintaan ini lebih seperti 4 bagian yang terkait. Satu permintaan mengarah ke berikutnya dan seterusnya. Ia berdoa agar manusia batinnya memiliki kekuatan rohani yang pada gilirannya akan menuntun pada pengalaman yang lebih dalam dengan Kristus. Pengalaman yang lebih dalam ini akan memungkinkan mereka untuk memahami dalam hal ini adalah menggenggam kasih Kristus yang agung dan membuat mereka dipenuhi dengan segenap kepenuhan Allah. Jadi Paulus berdoa untuk memohon. Yang pertama adalah kekuatan, yang kedua adalah kedalaman, yang ketiga adalah pemahaman, yang keempat adalah kepenuhan. Kita mulai dengan kekuatan. Permohonan Paulus pertama adalah kekuatan. Saudara, kehadiran Roh Kudus dalam hidup adalah bukti keselamatan. Sudah jelas. Tetapi kuasa Roh adalah pemberdayaan bagi kehidupan Kristen. Dan kuasa inilah yang diinginkan Paulus bagi pembacanya. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang telah diterjemahkan secara literal. Yesus melakukan pelayanan di bumi dalam kuasa Roh. Dan ini adalah satu-satunya sumber daya yang kita miliki untuk kehidupan orang Kristen hari ini. Saat Anda membaca kitab Kisah Para Rasul, Anda melihat begitu pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan gereja. Karena ada sekitar 59 referensi tentang Roh Kudus di dalam buku itu, atau 1/4 dari total referensi yang ditemukan di dalam Perjanjian Baru, kerjanya Roh Kudus. Nah, saudara,
Kuasa Roh Kudus itu diberikan kepada kita menurut kekayaan kemuliaannya. Kristus kembali ke kemuliaan dan mengutus Roh dari surga untuk berdiam dan memberdayakan umatnya. Kita tidak perlu mengerjakan sesuatu. Kekuatan itu harus diturunkan. Jadi, betapa menakjubkan bahwa Allah tidak memberikan kuasa Roh kepada kita dari kekayaannya, tetapi menurut kekayaannya yang merupakan hal yang jauh lebih besar. Jadi, saudara, menurut kekayaannya dan dari kekayaannya itu beda. Jadi, misalkan kalau saya adalah seorang miliarder dan saya akan memberikan Anda $10, saya itu memberikan Anda dari kekayaan saya. Tetapi jika saya memberikan Anda $1 juta, saya telah memberi Anda sesuai dengan proporsi kekayaan saya. Jadi kalau misalnya dari kekayaan saya adalah porsi, tetapi kalau menurut kekayaan saya adalah proporsi. Kita tahu bahwa Allah adalah mempunyai kekuatan yang tak terbatas. Jika Allah memberikan Anda proporsi dari kekuatannya, berarti Anda mendapatkan sangat banyak kuasa. Tetapi itu hanya dapat dilakukan jika Anda berdoa, saudara. Kekuatan ini tersedia untuk manusia batinia. Ini berarti bagian rohani manusia di mana Tuhan tinggal dan bekerja. Manusia batinia dari orang berdosa yang telah hilang sudah mati jika tidak dibangkitkan. Tetapi menjadi hidup ketika Kristus membangkitkannya. Manusia batinia dapat melihat, mendengar, mengecap, merasakan, dan dia harus dilatih. Dia juga harus dibersihkan dan diberi makan. Kekuatan batin inilah yang membuatnya berhasil. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan materi, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan hanyalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal, saudara. Karena itu kenapa Paulus tidak berdoa untuk yang fisik, yang materi, karena dia tahu itu sementara, moyong. Dia berdoa hanya khusus yang batinnya, karena dia tahu itulah yang kekal. Apa artinya memiliki Roh Kudus yang memberdayakan manusia batinia? Artinya kemampuan rohani kita dikendalikan oleh Tuhan dan kita melatihnya dan bertumbuh dalam firman. Hanya ketika kita menyerah pada Roh dan membiarkan Dia mengendalikan manusia batinnya kita akan berhasil hidup untuk kemuliaan Tuhan. Ini juga berarti memberi makan manusia batinia dengan firman Tuhan, berdoa, menyembah, menjaga kebersihan rohani, dan melatih indera dengan ketaatan yang penuh kasih. Ibrani 5 ayat 12-14. Kamu masih perlu diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, karena ia mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, saudara. Yang kedua adalah kedalaman. Paulus menggunakan 3 gambar di sini untuk menyampaikan gagasan tentang kedalaman rohani. Ketiga gambar itu tersembunyi dalam 3 kata kerja, yaitu berdiam, berakar, dan berdasar. Kata berdiam secara harafiah berarti untuk menetap dan merasa di rumah. Tentu saja Kristus sudah tinggal di hati-hati orang di Efesus. Atau Paulus tidak akan menyebut mereka sebagai orang-orang kudus dalam Efesus 1 ayat 1. Apa yang Paulus doakan adalah pengalaman yang lebih dalam lagi antara Kristus dan umatnya. Dia merindukan Kristus untuk menetap dan merasa betah di hati mereka. Ini merupakan bukan hubungan permukaan, tetapi persekutuan yang semakin dalam, saudara. Kehidupan Abraham adalah ilustrasi dari kebenaran ini. Tuhan akan memberkati Abraham dengan seorang putra. Jadi Tuhan sendiri yang turun dan mengunjungi kemah Abraham. Dan dia membawa 2 malaikat bersama-sama dengannya. Mereka datang ke tenda, mereka berbicara dengan Abraham, dan bahkan makan dengan Abraham. Mereka sangat betah di tendanya Abraham. Karena Abraham adalah orang yang beriman dan taat. Tetapi ketiga tamu itu punya tugas lain. Mereka harus menyelidiki dosa-dosa Sodom, karena Tuhan berencana untuk menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Lot, seorang percaya, tinggal di Sodom, dan Tuhan ingin memperingati dia untuk keluar sebelum penghakiman dijatuhkan. Tetapi Tuhan tidak pergi ke Sodom.
Dia hanya mengutus malaikatnya untuk pergi. Karena Tuhan tidak merasa betah di rumah Lot seperti yang dia rasakan di rumah Abraham, saudara. Jadi kita harus menjaga kebersihan batiniah kita, saudara. Ya. Nah, untuk dapat kedalaman dengan Kristus, kita harus membersihkan hati batiniah kita. Yang namanya kekerasan, kepahitan, kesombongan, iri hati, pecah belah. Kalau ada di dalam, Tuhan nggak mau tinggal di sini, dia kan betah. Jadi kita harus menjaga, kita saling mengasihi, saling mengampuni, ya sabar. Nah itu Tuhan betah di sana, ya. Kata kerja berakar menggerakkan kita ke dunia tumbuhan. Pohon harus mendapatkan akarnya jauh ke dalam tanah jika ingin memiliki makanan dan stabilitas. Dan orang Kristen harus memiliki akar rohani yang jauh di dalam kasih Allah. Mazmur 1 ayat 1-3 adalah deskripsi sempurna tentang kata ini. Berbahagialah orang yang siang malam mendengarkan Taurat Tuhan, karena ia seperti pohon yang tumbuh di alir sungai yang berbuah pada musimnya. Berakar berarti. Dan Yeremia 5 ayat 8 sampai Yeremia 17 ayat 5-8 adalah komentar yang baik tentangnya. Kita baca. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini artinya berakar, saudara. Ya. Oh, saya ada satu contoh lagi. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Nah, jadi orang yang hidup di dalam kasih Kristus itu nggak usah takut apa-apa, tidak khawatir akan tahun kering, semua akan dipelihara Tuhan. Salah satu pernyataan terpenting dapat diajukan ke seorang Kristen kepada diri sendiri adalah, dari mana saya memperoleh makanan dan stabilitas saya? Jika ingin ada kuasa dalam kehidupan Kristen Anda, maka harus ada kedalaman. Akarnya harus semakin dalam dan semakin dalam ke dalam kasih Kristus. Pencobaan hidup menguji kedalaman pengalaman kita. Paulus berdoa agar orang-orang percaya memiliki pengalaman yang lebih dalam dengan Kristus. Hanya dengan pengalaman yang dalam dapat menopang mereka selama pencobaan hidup yang berat. Karena itu Anda harus belajar firman, bersekutu dengan Kristus, maka Anda akan juga dapat bertahan dalam pencobaan hidup yang berat. Ketiga adalah pemahaman. Kata memahami dalam kata Latin adalah prehend. Ini cuma satu-satunya kata kata Yunani di dalam Perjanjian Baru yang dipecah dalam dua kata Inggris, comprehend dan apprehend, yang berarti memegang, saudara. Jadi memahami di sini tidak hanya mengerti, tapi memegang. Ya, seperti kami mengatakan bahwa monyet itu memiliki ekor yang dapat memegang. Artinya ekornya dapat menggenggam dahan pohon dan berpegangan. Jadi kata kami memahami membawa gagasan mental, yaitu menggenggam sesuatu dan menjadikannya milik kita. Dan dengan kata lain adalah mungkin untuk memahami sesuatu tetapi tidak benar-benar menjadikannya milik Anda. Jadi kepedulian Paulus agar kita dapat meraih kasih Kristus yang terbentang luas, dia ingin kita hidup di dalam 4 dimensi. Tapi kita hari ini memiliki kasih Kristus dalam 4 dimensi, yaitu lebar, panjang, dalam, dan tinggi. Tapi ada paradoks di sini. Paulus ingin kita mengenal secara pribadi kasih Kristus yang melampaui segala pengetahuan. Ada dimensi-dimensi yang kita harus masuk, tetapi itu sama sekali tidak bisa diukur. Karena melampaui pengetahuan, saudara. Melampaui segala otak kita yang ada, saudara. Jadi benar-benar kita tidak bisa ukur, gitu. Kasih Kristus yang melampaui pengetahuan sejajar dengan kekayaan Kristus yang tak terduga. Kita begitu kaya di dalam Kristus sehingga kekayaan kita tidak dapat dihitung bahkan dengan komputer yang paling
canggih sekalipun. Mau Android versi 20 pun, mau 6G, mau 9G, mau 10G nanti ponsel kita juga tidak bisa mengukur kekayaan kita di dalam Kristus. Tidak ada orang Kristen yang perlu khawatir tentang kekurangan sumber daya rohani untuk memenuhi tuntutan hidup, saudara. Jika dia berdoa untuk kekuatan spiritual dan kedalaman spiritual, dia akan memahami dan menggenggam untuk menjadi miliknya semua sumber kasih dan anugerah Allah. Aku dapat melakukan sesuatu melalui Kristus yang menguatkan aku. Dan setelah kita dapat kekuatan dan kedalaman spiritual dan dapat memahami semua sumber kasih Allah, dan apa hasil dari semua itu? Yaitu Anda akan mendapat kepenuhan dari Allah. Ya, dikatakan bahwa alam membenci kekosongan. Hal ini menjelaskan mengapa udara dan air secara otomatis akan mengalir ke tempat yang kosong. Sifat ilahi juga membenci kekosongan. Dia tidak mau hati kita kosong, saudara. Tuhan ingin kita mengalami kepenuhannya. Dipenuhi dengan segala kebenaran Allah, terjemahan yang lebih akurat. Sarana kepenuhan kita adalah Roh Kudus, dan ukuran kepenuhan kita adalah Allah sendiri. Jadi sungguh tragis ketika orang Kristen menggunakan ukuran yang salah dalam memeriksa kehidupan rohani mereka sendiri. Kita suka mengukur diri kita dengan orang Kristen lain yang terlemah yang kita kenal, dan kemudian menyombongkan diri kita, ya saya lebih baik dari mereka. Paulus memberitahu kita bahwa ukuran yang kita harus banding adalah Kristus, dan bahwa kita tidak dapat bermegah tentang apapun. Kita telah mencapai kepenuhannya, maka kita telah mencapai batasnya ketika kita telah mencapai kepenuhannya. Saudara, di satu sisi, orang Kristen yang sudah dipenuhi di dalam Kristus, di mana artinya lengkap untuk dipenuhi, secara posisi kita lengkap di dalam Dia, tetapi secara praktis, kita hanya menikmati kasih karunia yang kita pahami dengan iman. Sumber daya yang ada. Yang perlu kita lakukan adalah menerima dan menikmatinya. Paulus akan berbicara lebih banyak tentang kepenuhan ini, yaitu di dalam Efesus 5 ayat 18-21 nanti, saudara. Jadi kami akan memberikan komentar lebih lanjut sampai kami mencapai bagian itu, saudara. Nanti saya akan berbicara banyak di Efesus 5 ayat 18-21 tentang kepenuhan ini. Ya, ini akan berbicara tentang tanda-tanda kita dipenuhi oleh Roh Kudus itu apa saja. Nanti ada di sini. Saudara, kita telah sampai kepada benediction, adalah bagian penutup dari doa Paulus ini, yaitu saya langsung aja Efesus 3 ayat 20-21. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, jadi seperti doa Paulus itu ada 3 bagian. Pertama adalah seruan, panggilan, pujian. Yang kedua adalah permintaan. Yang terakhir adalah ucapan berkat, yang kadang-kadang kita sebut benediction atau doxologi. Ya. Setelah memohon pengalaman rohani yang luar biasa seperti itu, tidak heran Paulus melontarkan sebuah doxologi, sebuah ucapan berkat yang cocok untuk doa semacam itu. Perhatikan lagi penekanan Allah Tritunggal dalam berkat ini. Paulus berdoa kepada Allah Bapa tentang kuasa yang berdiam di dalam Allah Roh yang disediakan melalui Allah Anak. Jadi mungkin cara terbaik bagi kita untuk memahami beberapa kehebatan doxologi ini adalah dengan melihatnya dalam bentuk garis lebar. Kita bisa katakan, sekarang bagi Dia yang bisa melakukan semua di atas segalanya, berlimpah di atas segala-galanya, dan sangat melimpah di atas segala-galanya. Jadi ucapan berkat itu seperti kita dengan iman menyatakan bahwa yang kita berdoa kepada siapa yang jauh bisa melakukan segala-segalanya untuk kita, sehingga kita yakin dengan doa itu. Ya, Paulus sepertinya ingin menggunakan setiap kata yang mungkin untuk menyampaikan kepada kita betapa hebatnya, betapa luasnya kuasa Allah seperti yang Dia temukan di dalam Yesus Kristus. Jadi dia mengakhiri bagian dari 2 pasal sebelumnya dengan pujian kepada Allah atas kemenangannya yang besar di dalam Kristus. Dia mengatakan kepada kita bahwa kuasa Kristus begitu besar. Dia bangkit dari kematian dan naik jauh di atas segala-galanya. Dia mengajari kita bahwa kuasanya begitu besar. Dia telah mendamaikan antara orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi satu sama lain dan dengan Allah.
dan bahwa sekarang dia membangun bait suci untuk kemuliaan Allah yang kekal, yaitu gereja, saudara. Tetapi dalam paragraf depan kita, Paulus membagikan kebenaran yang menarik bahwa kuasa yang jauh di atas segalanya ini tersedia bagi kita. Tetapi kita harus berdoa dengan cara yang benar agar dapat memiliki kekuatan itu, saudara. Dengan kata lain, kuasa Kristus seperti kasih Kristus berada di luar pemahaman yang berada di luar pemahaman dan ukuran manusia. Dan ini adalah jenis kekuatan yang Anda dan saya butuhkan jika kita ingin berjalan dan berperang dalam kemenangan. Kata kekuatan lagi-lagi yaitu dunamis, yang kita artinya dinamit, artinya kekuatan, saudara. Yang kita jumpai lagi di Efesus 3:7. Dan kata kerja energi yang ditemukan di dalam Efesus 1 ayat 11, 19, 2 ayat 2, 3 sampai 7, dan 4 ayat 16. Doa adalah energi yang kita butuhkan untuk berperang. Doa adalah sumber kekuatan yang kita lakukan agar kita bisa berjalan. Beberapa kekuatan ini tidak aktif, tersedia, tetapi tidak digunakan. Seperti daya yang disimpan di dalam baterai, tidak digunakan. Tetapi energi Tuhan adalah kekuatan yang efektif, kekuatan yang bekerja dalam hidup kita. Kuasa itu bekerja di dalam kita, di dalam batin manusia. Filipi 2 ayat 12-13 adalah ayat yang paralel. Jadi pastikan untuk membacanya. Roh Kuduslah yang melepaskan kuasa kebangkitan Kristus di dalam hidup kita, saudara. Rupanya, saudara, inilah yang terjadi pada banyak orang Kristen. Mereka tidak pernah berdoa untuk manusia batinnya mereka. Mereka telah terputus dari sumber kekuatan mereka, seperti orang Rusia menembak sumber daya yang terputus dari orang-orang Napoleon dan Hitler. Ketidakpercayaan, saudara. Dosa yang tidak diakui, saudara. Kemalasan, saudara. Keduniawian, ini dapat merampas kekuatan kita. Dan seorang Kristen yang dirampok kekuasaannya tidak dapat dipakai oleh Tuhan. Karena dia tidak bisa lakukan apa-apa, saudara. Dia seperti kayak punya mobil, tapi nggak ada bensinnya, saudara. Karena apa? Yesus berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mengapa Tuhan mau membagikan kuasanya kepada kita? Sehingga kita dapat membangun gereja-gereja besar untuk kemuliaan kita sendiri. Sehingga kita dapat membanggakan prestasi kita sendiri. Bukan, saudara. Tuhan mau membagikan kuasanya kepada kita agar bagi dialah kemuliaan di dalam gereja. Roh Allah diberikan untuk memuliakan Allah anak. Gereja di bumi ada di sini untuk memuliakan Yesus Kristus anak Allah. Jika motif kita adalah untuk memuliakan Tuhan Yesus dengan membangun gereja-gerejanya, disertai doa yang baik dari jemaat-jemaatnya, maka Tuhan akan membagikan kuasanya kepada kita. Kuasa roh ini bukanlah kemewahan. Ini adalah suatu keharusan, saudara. Penutup, saudara. Tetapi hal yang menakjubkan bahwa apa yang kita lakukan dalam kuasanya hari ini akan memuliakan Kristus. Sepanjang zaman, turun-menurun selama-lamanya. Apa yang kita lakukan di sini dan sekarang adalah mempersiapkan kita untuk zaman yang kekal. Ketika kita akan memuliakan Kristus selamanya. Saudara, nanti kita di surga itu ya, kita akan memuliakan Kristus selama-lamanya. Jadi selagi kita di bumi itu, kita harus mempersiapkan diri untuk belajar bagaimana kita memuliakan Kristus selama-lamanya. Dan itu hanya dapat dilakukan jika kita menerima kuasa dari atas dan kita harus berdoa untuknya. Saudara, Dia mampu melakukan segalanya, di atas segalanya, berlimpah di atas segalanya, melebihi berlimpah di atas segalanya. Dapatkan kekayaan rohani Anda dan membuka hati Anda kepada Roh Kudus dan berdoa bersama Paulus untuk kekuatan bagi manusia batinnya, untuk kedalaman kasih yang baru, untuk pemahaman rohani dan untuk kepenuhan rohani. Kenapa? Karena jika kamu tidak berdoa, kamu tidak mendapatkannya. Yakobus 4 ayat 2, saudara. Ya. Jadi ini adalah kita sudah lengkap bagian doktrinal. Kita akan lanjutkan minggu depan sesuatu yang praktis. Bagaimana kita berjalan dalam kesatuan. Dan ini penting bagi gereja, karena kalau gereja terpecah belah itu tinggal tunggu waktunya saja. Tetapi jika gereja berjalan dalam unity, maka gereja akan kuat. Dan di sini akan diajarkan apa-apa hal yang membuat gereja tetap akan bersatu. Oke, saudara?
Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Saya percaya kita semua diberkati malam hari ini. Kita membahas tentang doa. Adakah Bapak Ibu Saudara yang mau bertanya? Saya persilahkan yang mau bertanya. Tentang doa, saya persilahkan. Karena hari ini kita belajar tentang doa. Haleluya. Kalau nggak ada yang bertanya, saya yang tanya. Kita setiap hari berdoa berapa kali? 3 kali. Doa sarapan, doa makan siang, dan doa malam. Ya, doa jadi pagi. Doa pagi, Pak Min. Oh, doa pagi. Doa pagi. Oke, doa pagi yang didoain apa, Tante? Kira-kira nih, Tante Pocut, doa pagi itu doain apa gitu maksud saya? Coba. Sama doain bangsa dan negara. Ya, doain bangsa dan negara ya. Presiden kita. Ya. Doain hamba-hamba Tuhan. Balas sidang. Seluruhnya hamba-hamba Tuhan, Pak Min juga saya doain. Haleluya. Abang. Doain terakhir gue doain saya dan keluarga udah. Haleluya. Ada lagi rekan-rekan? Tante Pocu setiap pagi doanya itu. Ada lagi rekan-rekan? Mungkin Tante Pocu pagi, yang lainnya ada yang malam doanya. Haleluya ya. Tadi sementara Lause berbicara tentang doa, saya teringat dengan orang yang di luar Kristus, mereka berdoa juga loh. Tapi berdoanya kepada siapa ya? Mereka kayak kena prank gitu ya kan. Berdoa tapi nggak ada yang dengar, saudara. Berdoa tapi nggak ada yang jawab. Karena Rasul Paulus berkata, pada hakikatnya hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Tuhan Yesus. Kalau mereka nggak berdoa kepada Tuhan Yesus, ada yang doa kepada batu besar, ada yang berdoa kepada dewa-dewa, gitu ya. Saya bingung loh, saudara. Mereka itu doa di prank doang, nggak ada yang jawab gitu. Jadi berbahagialah kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup menjawab, mendengar doa kita. Haleluya. Jadi kita doa itu dua arah. Ada yang dengar doa kita waktu kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Ya, kalau mau bertanya silahkan ya. Jadi langsung pencet mic-nya aja. Jadi luar biasa. Doa itu tadi dikatakan adalah hal yang sangat penting ya. Karena doa bisa menjadi senjata. Doa juga bisa juga yang paling penting untuk hubungan kita sama Tuhan, berkomunikasi. Ya, tadi kita pelajari malam hari ini bahwa Rasul Paulus berdoa untuk siapa? Untuk orang-orang beriman. Ya, untuk orang-orang percaya. Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Ya, tadi Tante Pocu berdoa untuk negara, untuk mantap, saudara. Jadi memang kalau kita berdoa, arahnya kita berdoa untuk orang lain. Ya, kita berdoa untuk orang lain kepada Tuhan. Yaitu Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya, Rasul Paulus berdoa untuk orang-orang percaya. Kita berdoa untuk anggota keluarga kita, supaya mereka juga memiliki iman yang kuat. Yang belum percaya Tuhan, supaya mereka percaya Tuhan. Gitu ya. Kita memberkati bangsa kita memberkati gereja. Ini luar biasa. Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang mau bertanya, kita tutup. Ya, karena kita bahas doa, jadi kita naikkan pujian, dia hanya sejauh doa. Dan kata-kata dari pujian ini adalah kita kita memberitahu rekan kita ya bahwa Tuhan itu hanya sejauh doa. Jadi berdoa saja gitu ya. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, berdoa saja. Kita naikkan pujian ini bersama. Bila kau rasa gelisah di hatimu,
Bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Kita naikkan pujian ini dari awal. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat masih ada Yesus tak pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Katakan berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Kita naikkan pujian ini dari awal. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya
Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa berseru dan memanggil namanya. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Sekali lagi katakan berseru dan memanggil namanya. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Katakan sekali lagi, Dia hanya sejauh doa. Oh, terima kasih. Terima kasih Bapa, Engkau dekat dengan kami. Engkau hanya sejauh doa. Engkau tak jauh. Engkau menyertai kami setiap waktu dalam hidupku. Terima kasih. Terima kasih. Kita belajar malam hari ini. Rasul Paulus sungguh rindu kita mengenal Yesus. Rasul Paulus rindu kita bertumbuh di dalam Dia. Kita berakar di dalam Dia. Malam hari ini mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang hidup. Dan Tuhan yang dahsyat itu selalu menyertai kita. Dia hanya sejauh doa. Malam hari ini, apapun masalah yang ada dalam hidupmu, malam hari ini kita datang kepada Tuhan. Kalau engkau khawatir tentang sesuatu hal, engkau takut tentang sesuatu hal, malam hari ini berdoa. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang sanggup menolong kita. Tuhan yang sanggup menolong orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa. Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan semua berdoa. Orala ya rapata kaya rala barala 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 barala. Orala barala 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 barala. Bapak, Hambamu berdoa, lawat setiap kami. Lawat setiap kami, jamah hati kami. Jamah hati kami. Orala barala 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 barala. Untuk kami tidak bimbang, untuk kami selalu percaya. Sebab itu, biarlah kami dengan sekuat tenaga kami, dengan waktu, dengan anugerah yang Tuhan beri, kami mau mengenal Yesus. Kami mau berusaha mengenal Yesus. Supaya hati kami nggak bimbang. Supaya hati kami nggak tawar. Tetapi kami selalu percaya. Dan selalu percaya. Kami taruh hidup kami ke dalam tangan-Mu malam hari ini. Masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Masa depan anak-anak kami. Masa depan keluarga besar kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan.
Engkau yang menopang, Engkau yang menolong, Engkau yang membela, Engkau yang memulihkan, Engkau yang menyembuhkan. Yes, yes. Orala ya rala basyarala barala 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 barala. Orala ya rala barala 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 barala. Shirala ya rala masyandu. Haleluya. Orala ya rala barala barala melawat setiap kami. Kami percaya Tuhan, bagimu nggak ada yang mustahil. Dan kami percaya kami akan menerima apa yang kami doakan pada waktunya. Terima kasih dan kami berdoa malam hari ini secara khusus untuk Pastor David Chang yang telah mengajar kami. Mari kita angkat tangan kita dan kita memberkati. Berkati Tuhan, Pastor David Chang. Berkati hidupnya. Biar selalu sehat, panjang umur. Selalu bahagia. Berkati istrinya, berkati anak-anaknya. Berkati pelayanannya, berkati pekerjaannya. Berkati Pastor David Chang, Tuhan dimanapun berada. Pakai dengan dahsyat, pakai dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, biar melalui hidupnya banyak orang diberkati, banyak orang dipulihkan, banyak orang mengenal Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati setiap kami yang bekerja, Engkau memberkati setiap kami yang berusaha. Engkau memberkati usaha anak-anak kami, Engkau memberkati pekerjaan anak-anak kami. Engkau memberkati masa depan keluarga kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih, kami taruh semua kekhawatiran, ketakutan kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, dan kami mau akhiri kelas kami malam hari ini, dan mari Engkau curahkan berkat mata setiap kami. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Katakan, aku percaya. Aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan, kebajikan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu, rekan-rekan semua, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, kita akhiri kelas kita hari ini. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah, kemenangan demi kemenangan daripada Allah Bapa kita di surga, anugerah yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang erat Roh Kudus menyertai-mu dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita katakan amin. Tuhan yang memberkati. God bless you all. Terima kasih semuanya buat waktu.